Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad. Puji syukur kehadirat Allah pada tayangan kali ini sampai dapat melanjutkan explore surat Al-Baqarah ayat explore itu memahami, ya, menggali, mengeksplorasi. Bahasa apa namanya? Explore itu mengetahui lebih banyak, itu namanya explore. Mengeksplorasi, explore itu pertambangan, bisa menggali satu lokasi, menemukan zat-zat yang zat mineral yang berharga. Seperti itu sahabat, melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 74 yang kemarin, dan kita mulai di ayat yang 75. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga termasuk pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga bagian dari dalamnya dan mendapat pengakuan oleh baginda Rasulullah SAW, dipeluknya kita, dibimbing kita, dituntun kita ke telaga jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, selamat bermalam Jumat Kliwon. Kali ini Jumat Kliwon. Apa ya? Jumat Kliwon. Apa bedanya sama Jumat lain? Apa bedanya dengan Jumat lain? Bedanya kalau Jumat Kliwon tuh sunnah, ya. Sunatullah. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul, ya. Tapi kalau hari-hari yang lain wajib. Malam Jumat terus sunnah, malam yang lainnya wajib. Sahabat, Al-Baqarah ayat 75. Seperti biasa, tayangan ini memuat dua sesi. Sesi pertama kita explore Al-Baqarah ayat 75 dan berikutnya, dan sesi kedua melanjutkan tips memilih pemimpin yang tepat, ya, sebagaimana sifat terpuji Rasulullah SAW yang keempat, yaitu tabligh. Kemarin sudah kita tayangkan 3 sifat sebelumnya, yaitu fatonah, cerdas; sidik, benar; kemudian amanah, berkomitmen. Dan nanti kali ini terakhir saya akan menjelaskan karakter tablighnya Rasulullah SAW. Ya. Tabligh itu apa? Tabligh itu adalah menyampaikan atau berbagi, menyampaikan informasi ataupun materi. Ya, tabligh itu tidak hanya informasi keilmuan, tapi juga segala hal yang dibutuhkan, termasuk materi. Ya, Rasul berbagi kepada umatnya, mengajarkan para sahabatnya untuk memperdulikan keadaan ekonomi masyarakatnya, umatnya di saat itu. Nah, kita mulai saja di ayat 75 ini. Temanya adalah keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah SAW. Nah, ini berarti sudah maju ke zamannya Rasulullah. Waktu itu yang kemarin saya mengkisahkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Bani Israel pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik, seperti biasa saya bacakan untuk yang pertama, yaitu Al-Qurannya, dan selanjutnya hanya terjemahnya saja. 75. Bismillahirrahmanirrahim. Afatat ma'una
yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Artinya, maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Di catatan kakinya, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat, terutama mengenai Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini sifatnya ya ini tidak komitmen ya, sebaliknya dari komitmen amanah, berpegang teguh terhadap MOU, terhadap perjanjian dengan Allah yaitu Al-Quran dan Taurat tentunya, karena Taurat juga merupakan kitab samawi, kitab yang diturunkan Allah, juga Zabur dan juga Al-Quran ya, termasuk Injil juga, yaitu kitab-kitab samawi. Nah pada saat zaman Rasulullah membuat satu mekanisme kemasyarakatan, regulasi, jadi kemudian dirubah oleh orang-orang Yahudi. Ya, tentunya regulasi yang dibuat oleh Rasulullah berdasarkan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ya, tidak jauh berbeda dengan kisah pada saat zaman kemerdekaan Indonesia dulu, bagaimana bangsa Indonesia memiliki ideologi ketuhanan yang Maha Esa dan melaksanakan syariat Islam ya bagi yang dan bagi pemeluknya itu dihapus ya. Nah, ini sama seperti karakter orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Nah, ini dirubahnya berarti di Indonesia ini, di tanah air kita ini ada segelintir mereka-mereka yang memiliki karakter yang sama dengan bangsa Yahudi terdahulu ya, mengubah ya setelah memahaminya terus merubah ya. Salah satu karakter orang-orang Yahudi itu bandel ya, tidak komitmen ya. Mereka ingkar, mereka membangkang, mereka durhaka. Hah? Jangan dong pakai itu dong lewat sini Mas. Kamu mau podcast di sini bareng Abi. Gitu, bantuin Nabi yang menerjemahkan ini. Mi. Ami. Benar. Oke, selanjutnya 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Ya Allah, Robi." Oke, gangguan teknis sahabat ya. Kita lanjut lagi. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman," ya. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah padamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?" gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini memiliki kitab Taurat yang juga menjelaskan akan ada
nabi yang harus dipatuhi, ya, yang dari Allah. Namun mereka tidak mematuhi, tidak tidak mematuhi itu, ya. Ayat itu kemudian dirubah. Itu ya sifat dari, jadi sifat keimanan orang yang sukar diharapkan, ya. Mereka senang merubah MOU, ya. Mereka melanggar MOU, mereka ya melakukan, misalnya seperti sekarang fenomena ini, mereka melakukan kejahatan perang, mereka melakukan genosida, mereka melakukan persekusi terhadap Hamas misalnya. Kemudian mereka membolak-balikan fakta, ya. Lalu 77, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi ini satu sindiran dari Allah. Sebetulnya mereka tahu, tapi karena mungkin lemahnya keimanan orang-orang Yahudi, karena memang dirasuki oleh setan dan iblis, kemudian mereka menjadi golongan yang durhaka kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga, ya. Jadi tidak semua orang-orang Yahudi yang paham dengan kitabnya Taurat, ya. Dan ada juga yang mereka ya tidak memahami. Dan biasanya yang tidak memahami ini ya mereka hanya ikut-ikutan saja. 79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, ini celaka bagi orang-orang yang merubah, ya. Merubah itu misalnya orang-orang yang korupsi itu dipotong tangannya, potong kakinya, ya. Bahkan di negara luar negeri sana ada satu pejabat yang korupsinya luar biasa, akhirnya dihukumi dengan hukuman bunuh diri, ya, di hukuman mati maksudnya. Maka celakalah orang yang ini, yaitu yang mereka, kalau kata Allah, yang mencuri itu harus dipotong tangan, karena itu merupakan perbuatan tidak terpuji. Termasuk korupsi yang dipotong tangan, potong kaki, bahkan dipotong leher, ya, karena dihukuman mati, ya. Ini, nah kemudian dirubah oleh mereka, ya. Jadi yang korupsi itu cukup penjara dan denda saja, ya. Yang pada akhirnya dengan sejumlah uang yang mereka miliki, si pidana ini, orang yang terpidana ini bisa memperjualbelikan hukuman, ya, bisa naik banding dan segala macam, kemudian bahkan bisa terbebas jadinya. Berbeda yang dipotong tangan, ya jelas-jelas tangan sudah tidak bisa lagi dikembalikan kecuali memakai tangan palsu. Lalu 80, dan mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui, gitu. Jadi mereka menduga-duga tentang hisab dari Allah, ya. Padahal Allah sesungguhnya sebenar-benarnya Maha yang menepati janji. Innallaha Allah yang Maha menepati janji. Lalu
yang 81 bukan demikian sampai 82 ya. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka-mereka yang sudah banyak keburukan dan dosa-dosanya, mereka akan menghuni neraka. Ya, mereka kekal di dalamnya. Jelas-jelas mereka yang melakukan kejahatan perang, mereka yang korupsi, mereka yang tidak komitmen, yang merusak tatanan kehidupan, merusak ideologi, merusak perekonomian, merusak mereka kemudian egois, mereka merusak sebagainya, maka mereka kekal di dalam neraka jahanam. 82, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka yang berbuat kebajikan adalah mereka yang hari ini memiliki effort yang luar biasa, ya, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, ya, berbagi, kemudian saling memberi keceriaan, kebahagiaan, tolong menolong, gotong royong, silaturahmi dan sebagainya. Kemudian berkomitmen dengan apa yang Allah turunkan, dan mereka akan menghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Baik sahabat, 82 selesai. Tema tentang keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah. Dilanjutkan nanti tema Bani Israel mengingkari janji dengan Allah, ya, di ayat 83 dan seterusnya. Dan kali ini setelah selesai explore ayat 75 sampai dengan 82. Baik, kita lanjutkan di sesi kedua, yaitu tips memilih pemimpin yang layak dengan memiliki karakter tablik. Tablik adalah bahasa Arab yang bahasa Indonesianya adalah menyampaikan. Menyampaikan ini setelah ia mampu kemudian menjadikan ajaran ilahi, ya, menjadikan ajaran ilahi menjadi satu mekanisasi yang disepakati bersama, kemudian dijelaskan ke seluruh warganya, disampaikan, ya. Jadi kalau seandainya ada ideologi 5 sila Pancasila, disampaikan agar masyarakatnya memahaminya, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu disampaikan bahkan tentang Undang-Undang 45, ya, Undang-Undang 45 tentang bahasa persatuan, tentang bendera, tentang bagaimana menata nature research, ya, sumber daya alam, kemudian tentang pasal-pasal kriminalitas, dan juga semua disampaikan agar masyarakat tahu. Itu dimaksudkan agar berbagi, ya, melalui apa? Melalui jajaran-jajaran yang di bawahnya, sampai ke dari presiden ke menteri, kemudian ke gubernur, kemudian ke kepala daerah ke kecamatan ke kelurahan ke RT. Ya, sekarang apalagi ada teknologi WA, tinggal di-share. Bagaimana masyarakat harus memahami mekanisasi hidupnya agar mereka tidak melanggar